berhutang budi sama Romo Budi, berhutang budi sama Romo Budi, berhutang Daniel sama Mas Daniel. Dan terakhir saya janji sama Romo itu akan memberikan naskah lakon saya yang berjudul Sidat ketika Romo disertasi. Tapi karena terlalu panik pada pandemi saya lupa mengirimkan itu. Tapi sumber-sumbernya relatif sama. Jadi kehadiran saya ke sini ini nyautan Romo. Jadi sudah disertasinya udah langsung ya Romo? Durung ya. Wah, Kalau di sekarang Mas Hendi. Itu nek nyarutang jadi aku bunganya gitu. ini berikut bunganya Romo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya di depan itu ngobrol setiap kali 1 Juli sejak Romo Budi itu menyelenggarakan ini saya selalu ingat 1 Juli itu Romo Budi akan ketika acara. Dan ketika masuk pandemi itu tiba-tiba saya semacam khawatir, semacam ketakutan, semacam apa ya, lebih khawatir. Tadi saya ngobrol sama Daniel, bagaimana cara merevitalisasi atau menerjemahkan Pancasila kepada generasi muda. Saya, Romo Budi, Mas Hendi, Mas Daniel ini kebetulan bisa membaca sejarah dan juga secara turun-temurun kebetulan itu mensikapi Pancasila berikut keteladanan. Tapi begitu masuk ideologi IT, habis butir-butir Pancasila, 36 butir-butir Pancasila, oke, Romo Budi mengalami itu. Tapi anak-anak enggak, yang setiap kali mereka hanya menghadapi gadget. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi Pancasila ini pola pembinaannya, pola pendidikannya, pola penafsirannya, dan pola penyampaiannya, sosialisasinya harus direvitalisasi. Saya mohon maaf ya Romo, ini dalam rangkanya utang itu. Ya sekalian lebaran ya minal aidin wal faizin sama maafkan. Ketika kita semua berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, itu saya terkenal ketika SD. Tetapi anak-anak SD sekarang tidak begitu. Ya. Bagaimana misalnya Pancasila itu dikreativitaskan sedemikian rupa secara visual dan secara gagasan. Anak-anak IT itu kan kekuatannya kepada visual dan kepada bunyi, kepada musikal. Jadi secara sederhana misalnya bagaimana visualisasi itu lebih menarik lagi lewat sosmed terutama. Nah ini kebetulan seluruh dunia itu sedang goncang pandemi. Jadi jangankan kok Republik Indonesia, negara-negara yang lain juga sedang lupa sama bagaimana membina warga negaranya dengan ideologi yang seharusnya. Jadi ideologi di seluruh dunia itu sekarang itu lagi tiarap oleh ideologi pandemi. Iya kan? Ideologi pandemi ini luar biasa. Ritualnya juga luar biasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu ibadahnya. Dan malah tidak mau orang melakukan itu. Sama seperti kita dulu. Begitu kita lahir, kemudian masuk SD, mau tidak mau kita Pancasilais. Belum ada hoak, Romo. Belum ada hoak. Bagaimana Pancasila menghadapi hoak? Sementara kita menyanyikannya masih seperti anak SD zaman dulu. Ini bukan menyindir Romo, tidak. Tetapi ini fakta. Jadi, ya, kita semua ingat ini waktu SD kita nyanyi gitu. Kalau di setrap kadang-kadang disuruh nyanyi berdiri begitu. Nah, saya ngobrol sama Daniel pandemi dan banjir Nabi Nuh. Saya membayangkan, mungkin ngaji saya kurang, nanti saya akan ngaji sama Romo lagi bagaimana perspektif Romo tentang banjir Nabi Nuh. Yang saya bayangkan, umatnya Nabi Nuh, Bani Nuh itu ketika berada di dalam bahtera, yang dia lakukan hanya berdoa dan ibadah. Ya, berdoa supaya banjir segera selesai dan beribadah minta maaf pada Tuhan supaya nanti tidak ada laknat-laknat baru, tidak ada siksa-siksa, hukuman-hukuman baru. Tetapi mereka lupa berpikir dan menciptakan gagasan atau mengkondisikan diri, nanti kalau mendarat peradaban apa yang akan saya alami. Ini persis barangkali kita alami. Karena kita Bani Nuh, karena cucu Nabi Nuh sudah ya jauh lah dari Adam ya. Ya kita ketika pandemi ini berpikir, berdoa, minta maaf, tetapi jarang sekali yang berpikir bahwa nanti setelah pandemi peradaban apa yang kita ciptakan. Oke.
Dan itu masuk akal karena kita kayak gitu. Itu yang baik. Yang ketiga, ketakutan saya terhadap kemajuan IT, sosmed yang luar biasa. Ini ideologi yang tidak tertolakkan. Dan semua mengalami itu menghadapi ritual-ritual baru. Kalau dulu anak dipanggil, kalau sekarang, saya Pak, belum ini ritual. Bangun tidur ritual, mau tidur ritual, sekolah, sekarang sekolahnya ritualnya pakai ini. Ini tidak salah menurut saya, memang zaman Anda begitu, dan itu harus dihadapi. Dan yang tadi bilang musuh terbesar, tidak, kalau saya bukan musuh terbesar. Musuh yang tidak direncanakan. Iya kan? Karena efek-efek yang kita tidak tahu itu tidak direncanakan. Kalau perencanaan temuan teknologi itu semuanya baik, namanya teknologi. Anak kandung dari kebudayaan itu untuk menciptakan kemudahan. Tapi ada efek-efek yang lain, apalagi kita sebagai pemakai. Kalau Mas Daniel bilang kita itu juga produk. Kita memakai teknologi itu, mau tidak mau ya kita menganut itu. Sehingga ada kecelakaan-kecelakaan yang kita harus meresponnya. Ya, harus meresponnya. Dan dia bukan kita anggap sebagai musuh. Saya sepakat dengan kaum milenial yang tidak menganggap itu sebagai musuh. Orang-orang tua seperti kita aja yang Romo kan nggak punya anak, Romo kan udah mulai kurang ajar ini. Ini jadi ketakutan saya terhadap sosmed sebagai ideologi itu luar biasa karena kebetulan saya mengalami peradaban sebelumnya ya. Tapi anak-anak muda sekarang lebih siap tentu saja karena sejak dalam kandungan mereka sudah nyidamnya itu nyidam sosmed. Dan itu ada teorinya. Jadi mereka memang kita percaya kepada mereka. Tetapi bahwa kita sebagai orang-orang yang lebih tua yang lebih dulu lahir, termasuk Pancasila ini lebih tua dari mereka. Jadi kebetulan Mas Handi sebagai wali kota bisa memformulasikan bagaimana Pancasila diterapkan kepada anak-anak muda kota Semarang dengan cara yang baru. Dengan media yang baru yang menarik. Kalau orang tua itu rusak pakem, kalau jambak biasa sih nggak apa. Yang penting anak-anak muda itu senang. Tadi saya di jalan itu sempat ketemu sama anak muda yang ini libur ya tanggal ini hari apa ya, hari kesaktian apa gitu. Astagfirullah. Ini nih ya Romo, hari kesaktian apa bayangkan. Kesaktiannya tahu, Pancasilanya enggak. Jadi Pancasila itu sesuatu yang goib toh. Iya kan? Ini fakta sederhana. Oke. Jadi penuh dengan depresi sebagai orang tua saya. Itu makanya iya satu lagi ini guyonannya. Kalau Mas Hendi di kontak barusan, itu menandakan Mas Hendi tidak lebih penting dari saya. Saya di kontak Romo 2-3 hari yang lalu. Itu dari sisi posisi Mas Hendi. Jangan iri dulu ya. Saya lebih penting bagi Romo. Tetapi barangkali Mas Hendi jangan berkecil hati ya. Mas Hendi dikontak sewaktu-waktu itu lebih dekat dengan Romo. Ya, saya lebih jauh. Jadi nanti kalau misalkan kita Romo belum selesai. Iya. Tak telepon tuh nggak diangkat. Jadi nanti kalau misalkan Romo masuk surga, yang diajak duluan ke surga Mas Hendi. Belakangan. Oke ya, ini semacam prolog yang barangkali ada kaitannya dengan puisi atau tidak, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita semacam mengapresiasi apa itu Pancasila, nilai-nilainya, butir-butirnya. Nah, barangkali puisi-puisi saya kan memang nyeleneh dan tidak terdeteksi ya. Gaib, kesaktian yang gaib. Kalau Mas Hendi bilang ini penyair yang terkenal sedunia, ya memang saya penyair internasional tapi potongan lokal. Sekali lagi tidak sistematik, tidak jelas, tetapi barangkali di sana ada nilai-nilai yang ada kaitannya dengan Pancasila. Ya. Andai semua orang menanam cinta, andai semua orang menanam cinta di hati. Di hatinya takkan ngalir gemuruh dendam yang melibas segala kebijakan. Tetapi tidak, orang-orang malah saling memangsa dalam
kemarau yang dilahap api, dialiri angin musim panas ini. Agama telah menjadi kayu bakar yang segar ketika Mesias dan Nabi tersembunyi diringkus di gagang pedang, tombak, dan senapang. Sementara Tuhan terbirik-birik di sela-sela trotoar, miskin dan sia-sia, miskin dan sia-sia. Ilmu ditularkan untuk keunggulan semu, sebagaimana ganas virus flu tanpa tanda, tanpa batas area, menelikung sanak saudara dalam neraca rugi laba. Dan cinta, wah, cinta, wah, cinta serupa selimut dusta dalam sinetron dan telenovela, menjelma binatang ganjil yang melata, tanpa akal dan peradaban, tanpa BH, celana dalam, dan kaos kotang. Ini pemirsanya YouTube Romo senang bangsa jadi. Sampai di mana tadi? Yang muda-muda nggak berani ngomong Romo. Nggak berani tapi mereka mikir terus. Tanpa BH, celana dalam, dan kaos kotang. Karena itu aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Agar kata itu tak telanjang meminang maknanya. Agar tak ada dendam dan penjajahan, pembakaran dan penjarahan di padang hati kita, di mana bermula segala kurusetra dari zaman ke zaman. Ini judulnya Makna Cinta. Kalau Mas Daniel, Mas Hendy, kalau saya baca puisi depan anak-anak muda, itu judulnya jadul banget kayak Pancasila. Nah gimana? Ini judulnya harus diganti apa? The Meaning of Love. Tapi jangan ganti judul Pancasila, Romo. Pancasila itu Pancasila. Ijtihadnya barangkali yang diperbarui, apa tafsirnya coba. Ini yang pertama. Akhirnya itu baru dikirim berarti. Ini Romo tadi akhirnya. Yang berikutnya nyambung soal kegelisahan saya tentang kemajuan IT ya. Saya itu punya puisi yang kemajuan IT itu berefek kepada pemakainya. Waktu itu seusia saya, seorangnya sudah setua saya. Kalau anak-anak muda kan efeknya kemudian survivalitas mereka menghadapi itu sudah lebih tahan karena mereka sejak dalam kandungan. Kalau orang segenerasi saya itu wis tua, wis setengah abad tiba-tiba ada IT, harus gerobakan. Nah, saya punya pengalaman teman memasuki dunia IT dan mau tidak mau harus ketagihan itu. Bagaimana waktu itu saya ketemu ngobrol-ngobrol, dia berada di dalam bilik begitu, nggak bisa menghindarkan untuk membuka Google, apa-apa buka internet. Jadi tidak mau dia harus melakukan itu. Sampai akhirnya dia depresi, kemudian merasa tidak produktif, kemudian mengungsi ke kedalaman, mencoba untuk menghindari dari ketergantungan IT itu. Lebih berat dari ketergantungan narkoba, apalagi congyan. Ini vaksin kedua itu sebelum vaksin malah dicongyan, saya tahu. Vaksinnya kalah kalau congyan harus sekali lagi dah. Perluan divaksini dikir ya Romo ya. Ibadah sih ngono. Ya kok lho, Banino enggak apa-apa lah Banino ya. Ndonga terus usaha. Oke, jadi konteksnya adalah perubahan peradaban.
karena kemajuan teknologi IT, dan ada generasi yang tidak siap seperti generasi saya, dan ada saya yakin generasi milenial yang lebih siap itu. Ya. Buktinya kemudian muncul bisnis-bisnis yang berangkat dari situ. Buktinya kemudian muncul solidaritas yang berjalan dari situ. Ya, kita menanti ini bagaimana tafsir Pancasila yang kemudian direpresentasikan lewat kemajuan IT. Jadi puisi saya berangkat dari perubahan peradaban, ya, efeknya kepada teman saya yang tidak siap. Nah, ketika ini puisi ini laris di Eropa waktu itu Mas Hendy, dan waktu itu ketika saya ke Eropa kemana-mana, di Eropa ada fee-nya, teman saya itu nggak saya kasih fee juga. Teman saya itu sebelum menjelang kemudian dia lumpuh secara psikologis itu berkirim surat, masih usum surat, Anda belum lahir itu. Bagaimana menulis surat nggak mengalami itu perasaan berdebar-debar ya Mas Edi, ngirim ke pacarnya itu berdebar-debar. Kalau Romo kan mengirim surat ke Tuhan berdebar-debar ya. Jadi kurma tadi masih ada gunanya Romo. Ya, itu filosofinya begitu ketika Romo berkasih-kasihan dengan Tuhan. Itulah nikmatnya makan kurma itu. Ejakulasi spiritual. Ejakulasi spiritual. Karena itu ejakulasi spiritual. Ejakulasi spiritual. Kurmanya dua itu ya guys. Oke, kembali ke jadi latar dari puisi itu adalah itu ya, kegagalan generasi saya memahami itu. Teman saya itu berkirim surat dan suratnya itu menjadi ide dari puisi ini. Dan ketika puisi itu laku membawa saya kemana-mana, teman saya itu nggak saya kasih fee. Surat. Oh iya. Itu lepas rambut orang. Merdeka kok. Karena ada beberapa, bukan hanya suratnya Mas Hendy yang saya jadi inspirasikan di puisi, tetapi gaya-gaya dia ketika ngobrol dengan saya, ketika menghadapi konsultasi psikologis itu saya gunakan juga, tapi dia tetap tidak saya kasih fee. Oh iya. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang gerombolan prahara yang setiap hari menjadi tamu pribadi di bilik paling dalam tubuh. Mereka ada yang terbang di udara terbuka, menelusup ke dalam gelombang radio, dan menjelma teriakan-teriakan yang tak berirama, yang sulit dicari nada dasarnya. Mereka ada yang berpesta bersama angin, menelusup ke dalam setiap pemancar dan menjaga warna-warni televisi dengan opera. Ini teman saya, bukan saya. Dan telenovela yang asing dan menggiriskan. Mereka kerap merayap di tiap tempat, menumpah ruahkan tinta dan pewarna, hingga mencetak daftar huruf dan gambar-gambar poranda di para koran yang memaksamu membacanya. Mereka pula yang melayang di angkasa, menyerbu segala disket, menjelma kode-kode komputer dan internet yang luput kau pahami maknanya. Semuanya telah malih lupa menjadi gerombolan teka-teki yang bergerak ke arah sana dalam bilik paling dalam tubuh. Mereka menyerbu tanpa peduli pada kepapaan yang telah lama duduk di kursi tamu, pada kemuliaan yang kian termangu lama di meja makanmu, dalam rupa beraneka warna, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, subjasi.
tulisan. Birokrasi tidak pornografi, inflasi tidak ekstasi, politik tidak interogasi, sukses sih. Birokrasi pornografi, kasih ekstasi, sih sasi ingat sih. Mereka sih berapa sih berkata bicara sih bicara apa sih birokrasi inflasi. Birokrasi pornografi, inflasi ekstasi, politik puisi. Subversi. Sisi tak terpahami. Mereka menyembilu tiap jengkal keberanian, sementara di kamar tidurmu kekalahan demi kekalahan telah memangsa semua impian yang bahkan kau siapkan dengan sepenuh doa dan harapan. Tentang tanah lapang dan sepak bola, sawah dan insektisida, lautan dan musim salah mangsa, peradaban dan pandemi corona, semuanya telah kunyah renyah oleh gerombolan prahara yang menyerbu dalam ceritamu, dalam suratmu. Dan suratmu adalah gerombolan prahara yang bangkitkan ketakutan. Nah ini kayak teman saya itu pegang handphone itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.